Pada hari ini saya Dr. Iwan Irawan Karman, spesialis bedah kepala leher, akan menjelaskan pemeriksaan fisik bedah, khususnya untuk pemeriksaan fisik benjolan. Pada learning objektif, diharapkan mahasiswa dapat mengerti mengenai prinsip-prinsip pemeriksaan fisik benjolan berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pengertian mengenai benjolan meliputi konsistensi, permukaan, batas, dan kemudian juga mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan melakukan dengan baik pemeriksaan fisik benjolan. Benjolan yang dimaksud ini adalah benjolan pada umumnya di seluruh tubuh, di mana benjolan merupakan keluhan kedua yang disampaikan oleh pasien pada saat berobat ke dokter di samping nyeri. Pada learning objektif ini juga diharapkan mahasiswa dapat mengerti batas dari benjolan, permukaan, mobile atau tidak dari benjolan tersebut, kemudian konsistensi dari benjolan, dan asal muasal dari benjolan. Itu apakah berasal dari kulit, di bawah kulit, otot, fascia, tulang, dan sebagainya. Dan kemudian juga menjawab secara baik regio dari benjolan, yaitu lokasi dari benjolan tersebut yang disampaikan secara anatomis. Jadi misalnya pada lokasi benjolan berasal di sini, maka pada anamnesis dan pemeriksaan fisik kita harus sebutkan bahwa benjolan berada di antebrachii posterior, seperti tersebut. Jadi jangan berada di lengan bawah, tapi lebih baik berada di antebrachii posterior. Demikian juga bila benjolan tersebut letaknya ada tersembunyi, misalnya di dalam perut dan sebagainya, maka disebutkan juga bahwa benjolan tersebut pada inspeksi tidak terlihat. Nanti akan kita perlihatkan dengan alat peraga bagaimana cara memeriksa benjolan. Dari pergerakannya, benjolan dapat dinilai apakah bergerak dari sekitarnya atau tidak, yang kita katakan mobile atau tidak. Jadi mobilitas dari benjolan tersebut, kita bisa nilai apakah benjolan tersebut mobile atau mudah bergerak dari atas benjolan tersebut dan dari dasar benjolan. Jadi mobilitas dinilai dengan dua, yaitu apakah mobile dari atas atau mobile dari bawah. Jadi suatu benjolan bisa saja mobile dari atas benjolan tersebut tapi tidak mobile dari dasarnya, atau sebaliknya. Tidak mobile dari atasnya, tapi mobile dari dasarnya. Atau bahkan tidak mobile dari keduanya, maupun mobile dari keduanya. Jadi itu yang harus kita sebutkan dan kita periksa. Kita selalu mengira bahwa benjolan itu identik dengan suatu tumor atau neoplasma. Padahal tidak demikian halnya. Benjolan tersebut bisa saja berasal dari suatu infeksi, tumor, trauma, kongenital, maupun proses metabolisme. Ini dapat dilihat dari anamnesis yang baik. Contoh misalnya pada trauma. Bila benjolan tersebut dikatakan oleh pasien terbentuk setelah terbentur, setelah jatuh, maupun setelah proses trauma yang lainnya, maka kita bisa memperkirakan bahwa ini berasal dari trauma. Demikian juga misalnya neoplasma. Bila benjolan tersebut tumbuh perlahan tapi pasti, membesar baik cepat maupun lambat, dan tidak pernah mengecil, maka kita perkirakan bahwa itu merupakan suatu neoplasma. Demikian juga bila benjolan tersebut pada anamnesis kita tanyakan bahwa benjolan tersebut sudah ada sejak lahir, maka kita bisa memperkirakan benjolan tersebut bersifat kongenital. Atau bila benjolan tersebut disertai rasa nyeri, kemerahan, atau tanda-tanda radang lainnya, yaitu tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolesa, yaitu yang meliputi tanda-tanda inflamasi, maka kita bisa katakan bahwa benjolan tersebut kemungkinan besar merupakan suatu proses infeksi. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Jangan lupa bahwa sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita harus membina raport terlebih dahulu dengan pasien. Kita harus mengenalkan
identitas kita, mengucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan kemudian menjelaskan tujuan pemeriksaan fisik kita. Jadi seperti, selamat pagi Pak, saya Dr. Iwan, saya di sini yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik dan membantu Ibu sampai dengan penanganan kasus yang Ibu keluhkan. Kemudian sudah itu jangan lupa, setiap kali pemeriksaan fisik kita harus selalu memulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian perlu diingat juga bila benjolan tersebut berada pada lokasi-lokasi yang tertutup oleh pakaian atau dirasakan perlu membuka pakaiannya, maka kita harus menyiapkan ruangan khusus untuk privasi pasien, ya. Jadi, dan setiap melakukan pemeriksaan fisik kita harus didampingi oleh perawat ataupun rekan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita harus mempersiapkan dan memastikan alat-alat yang kita gunakan berfungsi dengan baik. Alat pertama adalah pen light, kedua stetoskop, ketiga kaliper. Di sini yang dibutuhkan kaliper, bukan penggaris biasa, karena kaliper ini bisa benar-benar mengukur tumor secara akurat. Dan juga kaliper ini berfungsi dapat mengetahui atau mengukur dalam dari suatu lubang pada benjolan. Dan kemudian bila benjolan tersebut besar, seperti misalnya di abdomen, kita dapat menggunakan meteran kain tersebut. Dan jangan lupa, setiap kali melakukan pemeriksaan fisik, kita harus menggunakan sarung tangan, apalagi di era pandemi. Di depan saya sudah ada contoh-contoh manekin dari benjolan-benjolan, dapat dilihat. Jadi pada inspeksi, ya, seperti pada pemeriksaan fisik lainnya, ada inspeksi, palpasi, bila perlu perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi, sebelum kita menyentuh benjolan, kita melihat pertama, apakah benjolan tersebut terlihat atau tidak. Bila terlihat, ada perubahan warna kulit atau tidak dibandingkan dengan sekitar benjolan. Ketiga, kita harus lihat adakah pelebaran-pelebaran pembuluh darah di sekitar atau di benjolan tersebut. Keempat, bagaimana warna kulit di sekitar benjolan, apakah selain warna kulit tersebut sama atau tidak dengan sekitarnya, kita juga harus melihat apakah ada perubahan bentuk kulit. Misalnya, apakah ada dimpling, lekukan, atau podorans berupa bintik-bintik, atau ada ulkus, ya, atau ada punkta, yaitu titik di puncak benjolan, dan sebagainya. Selain inspeksi tersebut, kita melakukan juga pemeriksaan palpasi. Ya, jadi kalau sudah kita lihat dari benjolan tersebut, di sini kelihatan suatu benjolan atau massa tumor yang kita sebut, ya. Massa tumor, kita tidak boleh pada inspeksi itu langsung menyebutkan massa tumor berdiameter 3 cm atau 2 cm. Kenapa? Karena mata kita tidak mempunyai pengukur. Jadi kita hanya menduga atau memperkirakan dengan objek lain yang sudah pasti. Jadi kita bisa sebutkan terlihat suatu benjolan atau massa tumor yang seukuran seperti buah duku atau bola tenis atau bola golf, ya, atau bola jeruk atau buah jeruk misalnya, seperti itu. Jadi sesuatu yang bila kita sebutkan, orang lain yang tidak melihat benjolan tersebut bisa membayangkan ukuran tersebut, ya. Dan kemudian kita lihat juga dari inspeksi, kita bisa lihat juga apakah batasnya, ya, batasnya tegas atau tidak. Artinya batas tegas atau tidak, kita bisa melihat kalau benjolan tersebut kita bisa melihat sekelilingnya, tepinya,
ya, batas dari benjolan tersebut, kita bisa mengatakan bahwa benjolan tersebut berbatas tegas. Contoh seperti ini. Ya, ini berbatas tegas. Kita bisa melihat dari inspeksinya bahwa ini berbentuk bola melingkar. Tapi kalau seperti ini, kita tidak bisa melihat batasnya. Ya. Oke. Kemudian masuk kepada pemeriksaan palpasi. Pada palpasi yang digunakan adalah jari. Ya. Minimal 2 jari dan menggunakan telapak bagian dalam. Bila benjolan tersebut besar, kita bisa menggunakan 3 jari, bahkan seluruh telapak tangan. Tapi selalu di daerah bagian dalam. Kenapa? Karena bagian dalam jari kita mempunyai saraf-saraf sensorik yang cukup peka dibandingkan dengan ujung atau punggung tangan. Bila kita tidak menggunakan sarung tangan, ya, jangan lupa untuk menghangatkan telapak tangan terlebih dahulu. Jangan sampai tangan kita dingin dan kemudian kita menyentuh benjolan tersebut dan kemudian menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi pasien. Ya. Pada palpasi, ya, pertama yang dinilai adalah permukaan. Apakah permukaannya rata atau tidak? Permukaan rata yang dimaksud seperti ini. Ya, terlihat permukaannya rata. Kita bisa melihat permukaannya rata. Permukaan yang berbenjol seperti ini, permukaan yang tidak rata. Ya, permukaannya tidak rata. Kemudian konsistensi dari benjolan. Misalnya konsistensinya kenyal, kita bisa mengandaikan seperti kita meraba ujung dari hidung. Itu adalah sensasi konsistensi yang kenyal. Konsistensinya padat keras, kita sama seperti meraba ujung siku kita atau dahi. Itu adalah konsistensi yang keras, padat. Ya. Atau konsistensi yang lunak. Konsistensi yang lunak itu seperti meraba bibir atau meraba balon yang berisi cairan. Seperti ini, ya. Kalau kita raba, ini yang dinamakan kisteus atau berfluktuasi. Jadi waktu kita raba begini, ini bisa ditekan. Ini ada konsistensi yang lunak. Konsistensi yang keras seperti ini, padat, keras. Ya. Dan kemudian setelah konsistensi, permukaan, batas, kita melihat mobilitas atau memeriksa mobilitas atau pergerakan dari benjolan. Berdasarkan apakah dia dapat digerakkan dari atas dari benjolan dan dari bawah. Contoh seperti ini. Bagaimana cara menilai benjolan tersebut dapat digerakkan atau tidak dari atasnya? Kita paling mudah adalah mencubit. Bila saat kita mencubit kulit di atas benjolan tersebut, kulit tersebut dapat terpisah dari benjolan, maka dikatakan benjolan itu mobile, yaitu benjolan itu tidak terfiksir atau melekat pada kulit. Ya, dan kemudian menggerakkannya ke kiri atau ke kanan. Bila benjolan dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan dengan baik, maka benjolan tersebut mobile dari dasar. Misalnya seperti ini, benjolan tersebut terlihat seperti ini, mobile dari kulit, tapi misalnya tidak mobile dari dasar, maka kita perkirakan bahwa ini benjolan tersebut bukan dari kulit, ya, tapi dari subkutis. Contoh yang paling lazim adalah lipom. Tapi kalau misalnya benjolan tersebut melekat pada kulit tapi mobile dari dasar, maka benjolan tersebut adalah berasal dari kulit. Ya, contoh seperti ini. Ini kita tidak bisa memisahkan kulit dengan benjolannya. Karena itu dikatakan benjolan tersebut tidak mobile dari kulit dan juga tidak dapat digerakkan dari dasar. Benjolan tersebut immobile completely. Saat memegang dari benjolan tersebut, suhu di benjolan tersebut apakah teraba lebih panas atau tidak dibandingkan dengan kulit sekitarnya?
Seperti tadi saya katakan bahwa benjolan tersebut tidak melulu merupakan suatu tumor atau neoplasma. Benjolan bisa saja merupakan suatu proses inflamasi atau proses infeksi, atau juga malah berisi suatu vaskular. Ya, jadi pada saat diraba, bila teraba panas, maka kita bisa tulis bahwa benjolan tersebut kalor positif, ya, atau perabaan panas. Dan kemudian pada saat meraba benjolan tersebut, kita bisa merasakan atau tidak adanya thrill. Thrill adalah getaran. Getaran tersebut biasanya disebabkan oleh aliran darah yang turbulensi, ya. Jadi kalau vaskularisasi tersebut di dalam benjolan banyak dan kemudian vaskularisasinya dominan arteri, maka kita akan bisa meraba getaran seperti bunyi seperti tersebut, ya. Nah, itu perlu dinilai. Bila kita meraba adanya thrill pada benjolan tersebut, kita bisa secara simpel menilai apakah thrill yang disebabkan oleh arteri, ada pembuluh darah besar yang melewati benjolan, ataukah benjolan tersebut merupakan kumpulan dari vaskuler, misalnya pada aneurisma, dengan menggunakan tes pentul korek. Dengan menggunakan korek api ataukah tusuk gigi, ya, dan alat-alat yang simpel lainnya, kita bisa secara mudah menilai apakah benjolan tersebut berasal hanya dari vaskuler yang berada di bawahnya, misalnya ada arteri yang melewati benjolan tersebut, ataukah merupakan suatu kumpulan dari vaskuler, misalnya pada aneurisma atau hemangiom, ya. Dengan cara kita katakan biasanya tes pentul korek. Kita taruh 2 pentul korek di atas benjolan tersebut, dan kemudian bila denyutnya, ya, denyutnya sama pentul korek tersebut seperti ini, ya, maka dikatakan bahwa benjolan tersebut bukan benjolan yang vaskuler, tapi hanya dilewati oleh arteri. Tapi bila pada saat kita letakkan seperti ini, maka pentul korek kita seperti ini, ya, jadi terbuka begini, ya, maka seluruh benjolan tersebut dengan gerakan yang sama, berarti seluruh benjolan ini merupakan suatu benjolan yang vaskuler. Ini perlu diketahui supaya kita tidak gegabah untuk melakukan eksisi atau ekstirpasi pada benjolan, ya, karena bila misalnya hemangiom kita lakukan hanya eksisi seperti biasa, maka akan terjadi perdarahan yang hebat. Kemudian pada palpasi, ya, kita bisa memastikan lagi benjolan tersebut kisteus atau lunak atau tidak dengan 2 jari seperti ini, ya. Bila jari yang kiri saya tekan dan jari yang kanan naik, itu benjolan tersebut berarti berisi kista atau cairan, ya. Demikian juga sebaliknya kalau kita tekan seperti ini, ya, dan itu bisa dipastikan merupakan suatu cairan. Dan kemudian bila benjolan tersebut kista dan kemudian di puncak dari benjolan ada titik, dan kemudian seluruh permukaan benjolan tersebut mobile, hanya yang tidak mobile berada pada puncak, dan kemudian benjolan dapat digerakkan dari dasarnya, maka kita bisa mengambil suatu diagnosis kerja, yaitu ini suatu kista sebaceus atau kista atrom. Tidak semua palpasi bisa terlihat seperti ini. Misalnya pada abdomen. Pada abdomen kita bisa melihat kadang-kadang pada palpasi tidak teraba, tapi baru teraba pada saat pasien misalnya duduk, ya. Bila pada pemeriksaan fisik benjolan tersebut kita raba benjolan tersebut berukuran
berukuran misalnya 5 cm dan kemudian pada saat pasien bangun benjolan tersebut bisa lebih besar, berarti benjolan tersebut berada di atas otot. Tapi bila benjolan tersebut hilang, maka benjolan tersebut berada di bawah otot. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bila benjolan tersebut berada di bawah otot. Jadi dari permulaan saya sudah katakan bahwa benjolan juga kita harus memperkirakan lokasi dari benjolan tersebut, apakah dia di kulit, apakah dia di subkutis, apakah dia di otot, dan sebagainya. Dengan melihat inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sebelum kita masuk ke perkusi dan auskultasi, maka akhir kita mengukur benjolan tersebut. Ini pengukuran secara pasti. Karena benjolan tersebut bersifat 3 dimensi, maka kita harus mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari benjolan. Dengan ini kita menggunakan kaliper. Ya, kita ukur. Ya, ini adalah 4 cm. Kemudian kita ukur juga di sini 4 cm, dan kemudian tinggi dari benjolan tersebut 1 cm. Ya, seperti itu kita bisa mengukur secara jelas benjolan tersebut. Kalau perkusi jarang kita lakukan, ya, kecuali benjolan tersebut besar sekali, misalnya pada benjolan di perut, di abdomen, di mana kita bisa melakukan perkusi untuk mengetahui apakah isinya cairan atau udara. Karena di perut kita tahu kembung, ya, hipertimpani. Jadi kalau diketuk akan bunyinya seperti timpani, ya, kita mengetuk seperti mengetuk drum kosong. Tapi kalau misalnya cairan, kita akan bunyinya pep, 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 redup, ya. Tapi pada benjolan-benjolan yang tidak besar, tidak perlu dilakukan pemeriksaan perkusi, ya. Auskultasi dengan menggunakan stetoskop, kita mendengarkan apakah ada bunyi pada benjolan tersebut yang kita kenal sebagai bruit, ya. Bruit berasal dari bahasa Prancis bruit, ya, artinya bunyi yang menyembur. Bzz, 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 bzz. Itu bunyi yang disebabkan karena turbulensi di pembuluh darah. Ya. Dengan memeriksa auskultasi tersebut, kita bisa menilai isi dari benjolan. Kadang kita membutuhkan pen light. Misalnya pada benjolan yang kita duga suatu kista. Contoh yang paling nyata adalah benjolan tersebut bisa berada di kantung sakar atau di skrotum. Ada suatu benjolan yang kita raba cair, ya, raba kisteus. Kita memerlukan pen light untuk melihat apakah benjolan tersebut dapat bersinar atau tidak, yang untuk menegakkan diagnosis kerja kita. Jadi bila kita tempelkan pen light di pinggir dari benjolan ini, ya, terus kemudian kita nyalakan, dan kemudian kita bisa melihat cahaya berpendar pada seluruh permukaan benjolan, maka kita katakan transiluminasi positif, yaitu benjolan tersebut benar merupakan suatu benjolan yang berisi cairan. Tapi bila tidak, berarti benjolan tersebut bukan berisi cairan. Setelah kita melakukan proses anamnesis, pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, kita bisa menyimpulkan benjolan tersebut berasal dari mana, berada di lokasi mana, dan kemudian memperkirakan penyakit tentunya, sehingga kita bisa melangkah ke tata laksana. Yang saya maksudkan adalah bila tadi kita temukan benjolan tersebut berbatas tidak tegas, permukaannya tidak rata, berbenjol-benjol, ya, dan kemudian kadang kita temukan pada
inspeksi ada perubahan warna kulit di sekitar dari benjolan, yaitu berupa indurasi. Kemudian pada inspeksinya sebelumnya ditemukan pasiennya mengalami benjolan tersebut dari beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, kemudian ditemukan mulai berasal dari sebesar biji jagung dan kemudian bertambah besar, bertambah besar, dan bertambah besar, tidak pernah mengecil, maka kita bisa simpulkan bahwa ini suatu neoplasma atau tumor suspek ganas. Demikian juga kalau misalnya kita temukan ya pada inspeksi benjolannya tersebut sama dengan warna kulit, terus kemudian tidak batasnya tegas, terus kemudian permukaannya rata, tidak ada indurasi atau perubahan warna kulit sekitarnya, maka kita bisa mengatakan bahwa ini suatu neoplasma suspek jinak. Yang perlu saya tekankan adalah bila pasien mengeluh nyeri pada benjolan, usahakan melakukan pemeriksaan palpasi terakhir setelah proses yang lainnya. Kenapa? Karena proses palpasi bila kita langsung tekan dan pasien nyeri akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan akan mengganggu pemeriksaan lainnya. Jadi kalau pasien mengeluhkan ada nyeri pada benjolan, kita melakukan penekanan terakhir ya. Jadi tidak harus selalu inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi ya. Jadi kita harus selalu mengutamakan kenyamanan dari pasien. Demikian pemeriksaan fisik benjolan. Semoga dapat membantu untuk mempelajari dan kemudian mempraktekkan dengan baik pemeriksaan fisik benjolan ini di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya.